Baik, selamat siang Pak Arif. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya sudah mau memberikan waktu untuk berpartisipasi pada wawancara ini. Penelitian ini merupakan kerjasama dari University of Western Australia dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dan tujuan dari penelitian ini atau proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas guru di SMK dalam hal perikanan dan rumput laut dengan tujuan meningkatkan keterampilan praktis siswa, keterampilan kerja, dan pelatihan terkait industri. Kami juga ingin mengetahui bagaimana guru dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk pengolahan hilir rumput laut. Dan kami mewawancarai Bapak karena sebelumnya Bapak Arif ini kepala sekolah di SMK 8 ya Pak berarti? Iya, 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 Mbak. Sebelum Koperasi Indonesia 8, kami dari SMK 2 Pindrang dulu, bertugas sebagai guru pertanian, Oh begitu. kemudian pindah ke SMK 2, SMK 1 Wado, Oh ya. sebagai guru juga, bidang studi IPA, dan kembali baru pindah pengangkatan ke SMK 8 sebagai kepala sekolah. Oke, berarti karena berarti saat ini kami mewawancarai karena Bapak selaku kepala sekolah di SMK Bidang Rumput Laut dan Perikanan. Dan pertanyaan ini nanti akan meliputi demografis dan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nanti akan ada 10 pertanyaan dan wawancara ini mungkin nanti akan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam, Pak. Dan kami seperti tadi saya izin untuk merekam Zoom ini. Nanti jika Bapak merasa mungkin kurang nyaman bisa nanti memberitahu saya kapan saja. Jadi saya izin untuk memulai ya Bapak ya. Iya, Mbak. Ya, mungkin sebelumnya mohon maaf boleh untuk suaranya lebih jelas Pak atau lebih keras? Ya, iya Mbak ya, sudah keras Mbak Oh ya, caranya. sudah cukup jelas tadi. Mohon maaf, saya agak ada beberapa yang miss begitu Pak. Mungkin sebelumnya boleh saya mohon untuk Bapak Muhammad Arif untuk memperkenalkan diri lagi. Tadi juga menjelaskan selaku di SMK 8 sebagai guru atau kepala sekolah. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Saya perkenalkan atas nama dari nama Muhammad Arif C, asal dari SMK Negeri Delapan Wajo sebagai kepala sekolah SMK Negeri Delapan Wajo. Di dalam SMK itu ada beberapa bidang keahlian yang di dalamnya pertama adalah jurusan agribisnis perikanan, air payau dan laut. Dua, agribisnis perikanan air tawar. Dan ketiga, jurusan farmasi. Itu yang merangkai Mbak, tiga jurusan yang tempat yang kita jalankan sekarang ini Mbak. Saya merangkai Mbak sebagai perkenalan awal. Terima kasih Mbak. Oh iya, terima kasih Bapak Arif. Jadi di SMK 8 ini ada 3 jurusan ya Pak ya saat ini. Ya, Mbak. Ya. Kalau Bapak Arif sendiri sudah menjadi kepala sekolah selama berapa lama Bapak? Saya memasuki kurang lebih 5 tahun Mbak. Oh ini tahun kelima selaku Iya Mbak, kepala masih sekolah. tahun kelima Mbak. Ya, Mbak. Oh, kalau tadi dengan yang pengalaman Bapak tadi ceritakan itu sebelumnya sudah menjadi guru atau kepala sekolah di sekolah sebelumnya adakah? Ya, sebelumnya Mbak, kami pertama mengajar di SMK Negeri 2 Pindrang. Nah, itu saya berkecimpung sebagai guru pelukis teknologi hasil pertanian. Kemudian kurang lebih 4 tahun kami mutasi di SMK 1 Wajo. Saya mengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada rezeki diangkat sebagai guru sekolah di SMK Negeri Lapang Wajo pada tahun 2017 Desember sampai sekarang ini Mbak. Berarti sebelumnya itu guru ya Pak ya, bukan Ya Mbak ya. kepala sekolah. Oh, baru kepala sekolah setelah di SMK Negeri 8 Wajo ini. Ya, iya betul Mbak. Kalau dulu itu menjadi kepala sekolah itu apakah dipindah tugaskan di maksudnya kayak di jabatan atau golongannya naik atau bagaimana Pak? Kami Mbak dari sebenarnya itu seperti mengajar di SMK Negeri 1 Sengkang atau Wajo.
Nah, situ ada pengangkatan tempat di SMK dari lapang Wajo. Kebetulan saya ditunjuk dari pengangkatan. Saya tidak tahu sebelumnya kenapa saya di situ tempati. Itu mungkin sudah takdir kami tempati di situ memimpin di salah satu sekolah yang kecil dan terjauh dari kota, ibu kota kabupaten. Ya dari arah kota itu adalah dari barat ke timur dekat pantai pantai timur itu dari Kabupaten Wajo dan lebih 60 km mbak Oh, jadi dari, SMK. dari kota dari ibu Oh, kota kabupaten. jadi SMK Negeri 8 Waju ini cukup jauh ya Pak ya dari ibu dari, kota dari tadi. ya mbak. Oh, kalau dulu kenapa Bapak akhirnya mau saat diangkat menjadi kepala sekolah padahal penempatannya kan cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Ya sebenarnya mbak saya tidak tahu sampai kenapa bisa di situ diangkat. Saya tidak ada artinya tidak ada harapan kami sampai di situ. Seperti saya diklat TLPG di Yogyakarta. Ada panggilan untuk diklat, ada panggilan untuk pelantikan. Saya minta izin waktu saya mengikuti kahiyang ganda salah satu di Universitas di Unai di Solo. Itu saya sempat kuliah TPG kurang lebih 2 minggu. Ya, contohnya ada panggilan nama kami. Saya tidak tahu kenapa langsung ada nama saya dipanggil. Cuma kita sudah kehendak Allah. Sudahlah saya bisa ada dipanggil nama saya. Jadi saya terpaksa balik dulu minta izin. Waktu saya pelatihan PLPG di salah satu ruang tinggi di Solo itu. Di Solo di Yogyakarta, Jadi di langsung, Surakarta. oh ya, jadi langsung mengiyakan ya Pak ya. Nah, sudah ada sekali Mbak langsung dipanggil, makanya minta izin untuk kepada panitia PLPG itu saya minta izin ada panggilan nama kami untuk pelantikan di Gubernuran Provinsi Sulawesi Selatan, Mbak. Itu berarti memang tidak ada paksaan dari pihak manapun, memang. Siap menerimanya, Mbak. Oh, baik, baik. Dan ini sudah berjalan 5 tahun ya Pak ya sebagai kepala sekolah dari yang terakhir tadi itu ya. Saat dari pertama kali diminta itu ya Pak ya. Mbak. Oh iya. Kalau boleh tahu mungkin kualifikasi atau pengalaman pendidikan Bapak itu apa ya? Pengalaman apa dulu kuliah di bidang apa, lalu Oh jurusan begitu. apa gitu. Kebetulan saya mengambil konsentrasi mengajar belajar di SMK pertama dulu. Kami jurusan teknologi hasil pertanian, Mbak. Satu sekolah SMP, sekolah menengah teknologi pertanian di salah satu kabupaten Sidrap di Selatan, Mbak. Lanjut setelah itu saya lanjut kuliah 1991. Saya lanjut mendaftar di salah satu perguruan tinggi IPB, tapi tidak lolos jodoh. Terpaksa saya lanjut di salah satu perguruan tinggi swasta di Selatan adalah Universitas Muslim Indonesia dan jurusan Fakultas Pertanian, budidaya pertanian, Mbak, budidaya atau agronomi. Satunya kemudian lanjut pada tahun 2003 saya ambil akta 4 di salah satu perguruan universitas terbuka ya untuk akta 4-nya itu terserahkan sebagai guru waktu dulu itu. Alhamdulillah saya mengikuti kuliah kurang lebih 1 tahun ambil satu akta 4 itu sebagai persyaratan jadi sebagai sertifikat guru atau tempat mengajar. Lanjut alhamdulillah pada tahun 2016 saya selesai salah satu selesai pasca sarjananya di salah satu Universitas Muhammadiyah di Parepare. Budidayaan ambil jurusan agribisnis.
yang itu barangkali Mbak itu sebagai riwayat kependidikan punya formalnya. Oh, jadi waktu mengambil sarjana itu malah dari awal bukan ke arah pendidikan ya Pak ya. Tadi sebagai Ya, ya Mbak, teknologi betul Mbak. pertanian ya kalau tidak salah. Agribisnis, Agribisnis, agronomi, budidaya agronomi, tanaman, budidaya budidaya tanaman. tanaman. Ya, Oh, Mbak. lalu yang mendorong akhirnya mengambil akta 4 di Universitas Terbuka itu apa Pak? Kan setelah itu melanjutkan lagi ya berarti? Ya di akta 4 ini kebetulan kami dulu mengajar salah satu di sekolah madrasah Sanawiyah dan madrasah alia di Sulawesi Tengah di daerah Kabupaten Banggai. Ya, di situ saya mengajar, kami juga kuliah di situ ambil tempatnya Mbak. Oh, mohon maaf berarti tadi karena ada pengalaman mengajar ya Pak, sampai akhirnya mau mengambil akta 4 itu. Ya, ya Mbak. Saya Di mengajar dulu Mbak dengan salah satu sekolah swasta di Yayasan MTS daerah madrasah alia. di sekolah mana Pak? Mohon maaf tadi saya kurang Iya Mbak. jelas. Sekolah Iya apa? Mbak. Madrasah alia Mbak, salah satu di pondok pesantren di Sulawesi Tengah, Oh, ya ya. di Baru setelah itu, kabupaten. oh, kalau tadi berarti setelah itu mendaftar guru ya berarti Ya sebelum melanjutkan itulah pasca sarjana. pulang ke Sulawesi Selatan, mendaftar guru bantu nasional, alhamdulillah lulus sebagai guru bantu nasional, ya, mengajar jurusan pertanian. Lama-lama namanya database pengangkatan, database itu sebagai PNS pada tahun 2008, terangkat ya sebagai PNS ya Mbak di SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 Tunggal Mbak, mulai di Oh, Sulawesi Selatan. oh ya ya. Jadi memang awalnya malah tidak guru, tapi karena ada pengalaman, lalu akhirnya memutuskan Dan untuk ya dong sudah. keguruan Mbak, karena kami sebagai dong keguruan ambil tempat yang menjadi nggak bisa salah satu lolos menjadi ada sertifikatnya, ada ijazah akta 4 Mbak di UT, Universitas Terbuka di cabang Palu di Sulawesi Tengah Oh, itu yang setelah S1 tadi itu ya Pak ya? ya Mbak. Oh ya. Lalu kalau di sekolah Bapak sendiri itu kira ada berapa banyak guru, lalu ada staf pendukung itu ada berapa Pak? Ya, jumlah guru Mbak ada 18 orang. Itu pegawai administrasi atau pegawai kepegawaian uh, 7 orang. Pegawai administrasi 7 orang ya Pak ya tadi? Ya, sebagai tambah ketua TU 1 orang, tambah saya sebagai ketua sekolah, jadi kurang lebih 24 orang. Oh, Dan 24 24 orang. orang guru dan staf pendukung. Ya, Kalau jumlah siswanya ada berapa Pak? ya, sekarang tuh saya sedang dari sekolah jauh Mbak dari pedalaman desa, termasuk dikategorikan jauh dari kota, akses kendaraan juga, dan jumlah siswanya yang sekitar saya 81 sekarang Mbak, pernah 100 jumlah siswanya Mbak, sekarang 81. Oh, sekarang 81 untuk 3 jurusan. Iya Mbak. Oh, itu ada berapa kelas Pak? Dua, dua kelas, kelas 12, dua kelas, kelas 11, tiga kelas untuk kelas 10. Kelas 10 ada Di berapa? jumlah kelas 7 totalnya Mbak. Oh, 7 kelas dan jumlah siswanya 81 ya. Ya, Oh, memang SMK 8 Wajo itu letaknya cukup jauh ya Pak, berarti untuk ya Mbak ya, timur. ya akses kendaraan juga Mbak, tidak ada kendaraan umum. Ya, Oh, lebih paling-paling kalau ada saat kita ada dua yang bisa ada mobil kendaraan umumnya. oh, Mobil kalau rata-rata di situ jauh dari jalan poros Mbak. oh begitu. Berarti rata-rata staf, guru, siswa itu memang rumah atau tempat tinggalnya di daerah situ ya Pak ya? Ya, ya, dan pesisir pantai Mbak. Oh, pesisir Pesisir pantai. pantai. Ya, kalau maaf tadi saya mengulang kalau jurusan di situ itu ada 3 itu farmasi, lalu jurusan di SM Agribisnis, agribisnis agribisnis perikanan, air payau dan dan laut, uh-uh. agribisnis perikanan dan air tawar.
Oh, kalau dari tiga itu yang siswanya paling banyak atau paling diminati itu yang jurusan apa, Pak? Ya, agribisnis air paya dan laut. Oh, air payau dan laut. Ya, Oh, karena pesisir pantai itu mungkin ya, Pak ya? ya Mbak. Oh, kalau untuk siswa Bapak itu usianya rata-rata berapa ya, Pak ya? Di bawah di bawah 17 tahun Mbak. Ada yang 13, 15, 16. Yang kelas Oh, 3-nya ada 17, biasa muridnya yang usianya rata 15, 16 ya Mbak usianya. berarti yang kelas 10 atau kelas satu rata-rata 13 tahun. Ya, yang karena dia Oh, dari kelas dari SMP kan hanya 15 tahun ya sampai 16 tahun Mbak. oh, 15, 16. oh ya. Kalau kan tadi yang paling banyak dipilih itu yang agribisnis perikanan air laut dan payau ya, Pak ya? Dari air payah dan laut. Air payau dan laut. Itu eh, Bapak kira-kira tahu nggak kenapa kok anak-anak rata-rata memilih untuk mengambil jurusan itu? Mbak, kalau kebetulan dia di lingkungannya kita di situ adalah rata-rata ya petani tambak dan bahkan itu saja ada juga orang tuanya melakukan budidaya rumput laut. Oh, di sana banyak yang memang eh, pekerjaannya itu di rumput laut dan tambak itu ya, Ya Pak Mbak, ya? Oh, tambak, Mbak bertani juga Mbak, tani sawah, kalau oh, ada hujan, kalau ada hujan Mbak. oh, iya ya. Berarti background anak-anaknya memang sebagian besar dari keluarga itu ya, Pak ya? Iya Mbak. Oke. Kalau untuk yang keluarga dari yang membudidayakan rumput laut itu juga cukup banyak kah, Pak? Ya di daerah sekitar itu Mbak rata-rata dia nggak dia rata-rata dia melakukan budidaya rumput laut Mbak. Di kan dekat dia pantai pantai timur dekat laut Mbak. Oh, ya. Kalau tadi ada farmasi itu, farmasi obat gitu ya, Pak ya berarti? Iya Mbak, ya. Itu obat-obatan. Hmm, Kita serta obat-obatan. tapi tetap lebih banyak yang di agribisnis air laut, air payau dan air laut. Iya Mbak. Dengan Oh, ya. Eh, anu ya sebenarnya Mbak ya, dari asalnya Mbak sudah rintisan sebelumnya sudah ada jurusannya itu Mbak, farmasi dengan air payung dan laut Mbak. bagaimana Dari, Bapak? Mohon maaf, rintisan. dari sebelum saya memimpin SMK Delapan itu ada pendirinya yang merintis sebagai pelaksana di seperti orang sebelum saya itu yang membuka jurusan air payung dan laut dan farmasi farmasi Oh, berarti yang satu tadi itu baru ya, Pak? Jurusan yang satu. eh, nanti datang nanti saya lihat sama juga nama itu Pak Airtawan ya Pak. Iya, yang air tawar. Itu farmasi dan dan laut itu sejak didirikan SMK 8 Wajo tidak ada jurusannya yang dia. Oh, begitu. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya, Pak. Eh, apa tiga hal terpenting yang sudah berhasil sekolah Bapak lakukan untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan industri masa depan mereka? Tadi kan sudah ada Bapak menjelaskan tentang informasi sekolah dan siswa. Nah, ini saya mau bertanya terkait tiga hal Ya, terpenting yang sudah berhasil sekolah lakukan untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan industri di masa depan mereka. terkait masalah pekerjaan siswa yang alumni kami, dia banyak kadang-kadang yang setelah tak maba dia cenderungnya sama orang tuanya. Biasa kadang-kadang ada peluang kerja di kota, di usaha farmasi atau di usaha perikanan. Kadang-kadang si anak yang masih cenderung bersama orang tua yang tinggal. Oh, Ada kalau satu dua yang lanjut kerja tadi ada tawaran mau kerja farmasi, ya kita ajak masuk di apotek. Biasa satu apotek di tempat ini. oh gitu. Kalau tiga hal penting yang sudah sekolah lakukan selama ini apa Pak untuk mempersiapkan mereka tadi bekerja di apotek dan ikut orang tuanya?
Kita berikan promosi Mbak kepada si anak-anak bagaimana peluang kerja setelah tamat, setelah dari magang, biasa magang di satu tempat perusahaan atau tempat instansi yang terkait dengan bidang karyanya, biasa ditawari, tapi dia tidak bisa juga kadang-kadang dia sudah dilihat kinerjanya bagus, setelah dia dipanggil untuk kerja tidak mau juga Mbak. Karena peluang kerja banyak sebenarnya Mbak. Kadang-kadang yang faktor si anak juga ini tidak mau barangkali melakukan pekerjaan. Ya tergantung juga siswa, soalnya kita tawari banyak peluang kerja, biasa siswa yang menolaknya. Ya, tapi alhamdulillah ada juga yang bekerja di luar jurusan ini, teman yang seperti tapi dia bukan bidang karyanya salah satu di daerah PT di Morowali di Sulawesi Tengah, Pak di perusahaan nikel, nikel. Oh, begitu. Itu tadi yang Ya, ya, yang pertama kan promosi peluang kerja ya, Pak ya, dan juga ya. lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua dan ketiga mungkin juga boleh disebutkan. Pastinya Mbak yang gimana Mbak? Jadi kan tadi Bapak sudah menyebutkan salah satu hal yang sudah dilakukan yaitu melakukan promosi peluang kerja ya Pak untuk anak-anak. Sekalipun mungkin Ya, tadi masih ada yang pada akhirnya memilih tidak menolak atau mungkin punya pilihan lain. Lalu mungkin ada hal lain juga yang sudah dilakukan sekolah selain itu. ya, yang termasuk misalnya Mbak, kita datang ajak siswa untuk melihat di tempat-tempat tadi banding, melihat tadi biru, misalnya pergi ke praktik lapang, listrik, siswa supaya tidak jenuh itu belajar teori di sekolah sehingga dia juga praktik tempat lokasi tempat industri ya kurang lebih satu bulan lah setiapnya setiap tingkatan lebih satu bulan setiap tingkatan paling lambatnya 2 minggu 1 minggu jadi diajak untuk mengenal dunia industri atau dunia usaha oh yang beginilah yang hal-hal itu kita kerjakan yang setelah tamat itu diperkenalkan Itu berarti kunjungan industri ya Pak ya istilahnya, ya mengunjungi. ya ya Oke. Lalu mungkin ada hal lain lagi, satu hal lain lagi yang dilakukan selain tadi dua itu, memperkenalkan ke lapangan pekerjaan, lalu juga mengajak kunjungan. termasuk juga Mbak kita lakukan praktek di suatu sekolah adanya karena itu ada laboratorium di sekolah ada perikanan atau kolam perikanan itu diajarkan tuh bagaimana melakukan budidayanya budidaya perikanan itu kan terkait dengan jurusannya kan. Setelah itu biasa dia siswa atau orang tuanya dia tertarik kembangkan di sekitar rumahnya Pak tertarik kembangkan karena dia di sekolah kembangkan oh bisa dikembangkan di sekitar rumahnya di orangnya dioplok misalnya Mbak. Oh, berarti ini anak-anak diminta untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari begitu ya Pak ya, ke Iya, lapangan langsung. iya. Tadi kalau contohnya itu tambak, berarti memang mereka juga ada beberapa yang sudah punya tambak gitu ya Pak ya? Kalau tambak ya harus ada orang tuanya memiliki tambak. Oh, ya ya. Itu tadi tiga hal yang sudah dilakukan ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk selanjutnya, eh, sebentar. Kalau eh, tantangan yang Bapak hadapi, tiga tantangan atau kesulitan dalam mempersiapkan siswa untuk pekerjaan industri itu apa saja Pak? Kalau di sekolah Bapak, tiga Ya, hal yang sulit. tantangannya kadang-kadang perusahaan yang tidak dia mitra ya, Eh, Mohon maaf Bapak boleh agak dekat, saya kurang jelas. ya, ya terkait masalah tantangannya pertama kerjasama di industri atau perusahaan ya masih masih sebagian masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum merekrut siswa dari SMK sesuai dengan bidang kompetensi ya.
Jadi kendalanya bagaimana mendorong perusahaan ini bisa memberikan rekomendasi oleh pihak pemerintah supaya bisa berikan itu peluang kerja kepada siswa yang alumni sesuai kompetensi yang dimiliki, Mbak. Itu Oh, barangkali yang kita harapkan kami. Tantangannya terutama kadang-kadang masih ada beberapa perusahaan atau instansi atau industri yang kadang masih belum menerima kalau kita melakukan praktek-praktek di tempat industrinya atau tempat usahanya, Mbak. oh iya. Mungkin dari tantangan itu berarti untuk SMK 8 Waju ini sendiri memang masih mengarahkannya ke arah perusahaan ya Pak ya. Maksudnya kan tadi karena ada tambak bukan ke yang apakah juga diarahkan ke wirausaha kah atau pembudidayaan secara mandiri? Ya, sesaat kadang-kadang itu diajak ini kan yang banyak ini ada lebih banyak dari usaha mandiri bekerja di perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan keahliannya, misalnya pergi buka usaha, misalnya menjual di berdagang, misalnya dia farmasi, dia berdagang misalnya, dan dia lanjut kuliah Mbak itu. Oh, Kemudian ini tadi apa tanya siswa ya karena mungkin salah satu faktor sarana dan fasilitas yang masih kurang, perlu itu dilengkapi sesuai dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh siswa oleh siswa Mbak. oh ya, berarti itu tadi ya. Kalau selain tadi halangannya itu di perusahaan, mungkin ada yang lain lagi yang membuat kesulitan Ya, kah? termasuk juga Mbak hambatannya akses kendaraan, akses di sekolah Mbak. Masuk akses sekolah itu di hambatannya sehingga banyak tidak berminat karena rata-rata sekolah di ya siswa rata-rata pergi sekolah di kota, rata-rata siswa yang dominannya mau pergi sekolah di ke kota kabupaten. Mohon maaf Bapak, bagaimana? Jadi hambatan kendaraan itu membuat siswa itu kesulitan ke kota atau malah banyak yang memilih akhirnya pindah ke kota? Iya Mbak. Yang banyak yang pindah ke kota ya Pak ya berarti? Ya siswanya orang tua tetap di kampung. Oh, tapi mereka akhirnya memilih sekolah di kota karena merasa Ya, lebih mudah mengakses banyak hal. yang itu begitu Mbak. Karena di situ ya faktor jaringan juga di sekolah Mbak. Kendalanya juga jaringan akses internet yang ada saat pesisir. Oh, kalau akses Ya. internet ya. Kalau akses internet itu Kemudian jaringan Telkom jauh masih jauh Mbak dari kanan itu jaringannya tidak ada. Hanya pakai dengan kartu data, kartu dengan Telkom Telkomsel. oh, berarti akses itu tuh memang mempengaruhinya dalam hal apa Pak yang akhirnya menghambat atau membuat akhirnya kesulitan membangun, mempersiapkan siswa untuk pekerjaan industri. Ya itu yang ada semuanya siswa kemauannya saja faktor kemauan saya siswa juga selain terhadap bekerja keinginannya mau bersama dengan orang tuanya. Nah, biasa ada perusahaan ditawari tapi tidak sesuai dengan mungkin faktor kedisiplinan juga siswanya dia mungkin sudah bekerja di magang ya tidak mau. Kemudian keterbatasan juga karyawan yang dibutuhkan Mbak di perusahaan keterbatasan. Keterbatasan apa Bapak? Mohon maaf. Punya yang sedikit yang dibutuhkan. Ya banyak misalnya karyawan yang dibutuhkan yang alumni dari sekolah SMK yang sesuai dengan kompetensi karyanya. Oh, jadi kurang sesuai begitu Pak Kak dengan kebutuhan perusahaan. Iya Mbak, serapan kebutuhan serapannya itu berapa? Ya Oh, mungkin tidak dibutuhkan terlalu banyak, ya itu sehingga ada yang beralih pekerjaan juga yang tempat usaha-usaha mandiri, tempat bekerja di perusahaan tapi tidak sesuai dengan kompetensinya yang dia tempatkan tapi lumayan gajinya juga Mbak. oh begitu. Berarti dari kesulitan itu tadi akses jaringan telepon, lalu akses kendaraan dan juga mungkin tadi satu lagi tempat Jalanan sampai itu. faktor jalanan jalanan juga Mbak itu tidak bagus, sarana transportasi Mbak tidak Oh, bagus. ya akhirnya mengurangi daya bukan mengurangi daya serap perusahaan ke SMK 8 Wajo.
Itu Enggak, karena semuanya. ya, Jauh, jauh. oh jauh. Karena mungkin dekat kota mungkin bisa didatangkan perusahaan memberikan motivasi misalnya Oh, kepada jadi siswa. oh Makanya ya. kadang-kadang kita yang datangi perusahaan. Oh, jadi memang harus SMK 8 yang mendekati karena kalau tidak begitu mereka mungkin tidak begitu apa ya? Karena jauh itu ya, Pak ya. Jadi tidak Ya, mengutamakan, tidak memprioritaskan begitu ya. Oh itu ya. rasanya. Kalau tadi yang kemauan siswa untuk bekerja itu tadi apakah juga maksudnya Bapak itu hasil dari kesulitan diakses internet kendaraan atau eh, bagaimana Pak? Atau itu Ya, sendiri? termasuk akses kendaraan Mbak. Misalnya dari kampungnya otomatis ya, dia berpikir kerja kecuali tinggal satu tempatnya yang tapi ya persoalannya Mbak, ya ada kalanya tidak mengerti orang tuanya Mbak, terutama yang perempuan. Oh, Mau mengerti orang tuanya kan di kampung, orang kampung misalnya anak-anak itu ya kebanyakan tidak mau berbagi orang tuanya. Kemandiriannya masih ya istilahnya, masih mau dilatih kemandiriannya Mbak. oh, terutama yang perempuan tadi itu ya Bisa. Pak ya. Baik Bapak. Mungkin untuk selanjutnya ini saya ingin bertanya tapi berbeda dengan tadi apa yang sudah saya tanyakan. Kalau tadi kan dalam hal mempersiapkan siswa. Nah, kalau saat ini saya ingin bertanya sebentar, mohon maaf. Berkaitan dengan peningkatan keterampilan industri. Jadi dalam hal meningkatkan keterampilan industri masa depan siswa, mungkin Bapak boleh menjelaskan 3 perubahan yang sekolah Bapak sudah lakukan atau perubahan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan keterampilan industri masa depan siswa. Jadi untuk meningkatkan keterampilan kalau sekarang. Ya terkait masalah keterampilan yang kita bentuk sekarang Mbak, kita ada lakukan namanya kurikulum merdeka. Nah, ini adalah adanya link in mark, link in mark, namanya link in mark. Kita sinkronisasikan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan di dunia industri. Jadi kita sandingkan apa kebutuhan tanya materi-materi apa yang dibutuhkan yang di perusahaan yang kita akan terapkan di sekolah. Karena kalau tidak diterapkan saja, tidak kompetensi yang dimiliki, tanya tentang udang, budidaya udang saja. Berarti harus kita perkenalkan siswa materi tentang budidaya udang supaya apa yang dipelajari nantinya akan bisa diterapkan di perusahaan misalnya yang tempati yang bisa bermitra. Atau misalnya pergi praktik kerja lapangan, termasuk sudah ada ilmunya sebelum pergi praktek. Ada namanya perkawinan, dikawinkan, kalau dikawinkan antara SMK uh, dengan perusahaan atau judi yang bersangkutan. Itu Jadi barangkali yang perlu kita lakukan, yang kita lakukan sekarang ini supaya bisa siswa bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktek yang banyak, sekitar 70 harus prakteknya 70%, teori 30%. oh ya, eh, itu tadi berarti berangkat dari perubahan kurikulum ya Pak ya, dari yang Ya, lebih banyak prakteknya, lalu juga ada melihat kebutuhan industri itu seperti apa yang nanti akan diimplementasikan di pelajaran. Lalu mungkin ada hal lain yang perubahan yang dilakukan untuk keterampilan industri, untuk meningkatkan keterampilan industri selain tadi di kurikulum. kan misalnya adanya usaha-usaha yang sesuai dengan jurusannya yang dikembangkan di sekolah Mbak. Termasuk adanya unit-unit usaha terkait dengan bidang budidaya, budidaya perikanan. Dan ada air tawar, kita buat usaha budidaya air tawar, termasuk ikan emas dan ikan nila. Nah, Hmm, itu dikembangkan di sekolah. Saya betul-betul siswa untuk melakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, oh, guru produktif ya itulah yang bisa kembangkan juga dengan materi-materi yang diajarkan di
sesuai dengan kurikulum yang ada, Mbak. Oh, jadi sekolah itu mengembangkan budidaya supaya siswa bisa ikut membudidayakan atau Ya, bagaimana, Mbak. Pak? Oh, begitu. Ya, ikut juga Mbak, melakukan praktek. Oh, praktek. Oh, itu juga untuk praktek. Kalau itu tadi yang pertama kurikulum, lalu yang kedua ada usaha untuk membuat sebuah budidaya supaya siswa ada tempat untuk praktek dan juga eh, terlibat. Lalu mungkin ada hal lain lagi yang dilakukan selain dua itu, Pak? Dan lainnya Mbak, kita lakukan sosialisasi pemerintah setempat dan masyarakat, dan bahkan di SMP kita melakukan door to door. Itu yang pertama siswa yang putus sekolah, kita ajak bergabung di SMK yang misalnya tidak tidak dia menganggur 1 tahun, kita bujuk bagaimana bisa mencintai pendidikan, ya jurusan yang ada di SMK di sekitar lingkungannya. Karena kita tahu di sana wilayahnya adalah merupakan wilayah untuk perikanan, ya kita bergerak untuk bidang perikanan juga, bahkan sempat lakukan dengan tentang banding misalnya rumput laut itu diolah menjadi misalnya ini sirup 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 nah itu ya, minuman sirup sirup agar-agar ya, sirup rumput laut namanya, karena dipraktekkan juga siswa itu membuat dengan sirup terbuat dari rumput laut, Mbak. Jadi dia jika ada potensi rumput laut, ya, kita dilakukan oleh guru itu dilakukan dengan membuat minuman sirup dari bahannya dari rumput laut, Mbak. Baik. Berarti kalau tiga perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan itu tadi lewat kurikulum, lalu juga ada budidaya, dan terakhir itu tadi lebih ke mendorong ya supaya ada kemauan untuk belajar di SMK, begitukah, Pak? Iya, Kalau untuk kalau untuk yang kegiatan terakhir tadi itu dilakukan ke siswa atau ke masyarakat sekitar yang sekiranya ya, usia ya, SMK? Mbak, bisa informasi tadi siswa nanti fokus kepada siswa dulu, tapi tetap ada informasi ke masyarakat, termasuk pemerintah daerah, ya, pemerintah desa. Kita mengajak bagaimana untuk lakukan pelatihan-pelatihan misalnya di desa, di lingkungannya, Bapak mohon maaf sesuai seperti. dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru yang ada di sekolah dan siswa. Oh ya. Bapak mohon maaf mungkin sedang azan, mungkin kita tunggu sebentar dulu ya, Pak ya. Ya, Mbak. Oh ya. Kamu Mbak ini kalau asa itu ya salawat dulu, lalu asal lagi baru dia makan haji lagi, Mbak. Oh, Jam ini Mbak keluar nih. mohon maaf saya kurang jelas, Ya, Pak. kita 1/2 jam Mbak kalau kita tunggu itu Mbak. Oh, Berarti lama mungkin. Mbak. Oh ya, mungkin suaranya agak dekat ya, Pak, karena saya Iya Mbak, kadang ya. kurang ini. Ya, Mbak. Atau mungkin kalau ada headset bisa menggunakan headset, Pak. Oke Kalau Mbak, saya ada. cari dulu NC Mbak. Oh ya. Maaf Mas. Iya, nggak apa-apa, Pak.
Ini sebegini Mbak, ini sudah apa? Oh, nggak apa-apa, Pak. Mungkin boleh dicek suaranya dulu, Pak. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Ya kecil Mbak suaranya Mbak. Oh ya, cek-cek sekarang apakah lebih baik? Oke Mbak ya. Cek. Sekarang jelas ya, Pak ya, suara saya? Iya Mbak ya. Oh ya, saya akan berusaha coba lebih keras supaya Bapak bisa ini mendengar dengan jelas. Tadi kan sudah ini ya Pak ya, 3 perubahannya itu kurikulum, lalu juga usaha terkait dengan adanya budidaya supaya ada tempat praktek, dan yang terakhir itu sosialisasi untuk pemerintahan setempat dan masyarakat ya Pak ya. Iya Mbak. Iya betul Mbak. Oh iya. Untuk Dengar saat Mbak, ini dengar Mbak suaraku Mbak. Kalau bicara Kak dengar Mbak. dengar, dengar jelas Pak. Oh, dengar. Ya, dengar dengan jelas Pak. Sebentar. Lalu dari 3 tadi itu, Bapak sudah menyebutkan 3 perubahan. Nah, dari perubahan yang Bapak sudah sebutkan tadi itu, bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa perubahan tersebut sudah berhasil terjadi? Atau mungkin indikator keberhasilan dari tiap perubahan itu apa saja begitu, Pak? Ya termasuk apa yang diterapkan di sekolah, siswa bisa bergairah lakukan sesuai dengan apa yang dia geluti, dia termotivasi untuk melakukan. Ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya siswa bisa tertarik untuk masuk ke jurusan yang kami buka itu. Barangkali Mbak salah satu adanya motivasi, daya dorong ke siswa dan orang tuanya juga untuk bisa lakukan mengajak anaknya ke sekolah SMK jurusan perikanan. Terus terang Oh, Mbak di sekolah yang namanya pertanian, perikanan, peternakan di khususnya di Kabupaten Wajo itu kurang peminatnya Mbak. Sudah kita oh, bagikan promosi kayak terpenar yang paling banyak peminatnya itu saya lihat jurusan teknik sepeda motor dengan TKJ teknik informatika. Ya itu yang oh, banyak peminatnya Mbak yang khususnya padahal itu jurusan komputer itu Mbak teknik jaringan teknik informatika ya TKJ oh ya, TKJ. teknik komunikasi TKJ jurusan TKJ Mbak yang banyak peminatnya. Ya, Memang walaupun siswa ya, siswa yang memang yang di saya lihat yang banyak peminatnya di kota itu kabupaten adalah jurusan teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Nah itu banyak yang ada komputernya Mbak itu banyak peminatnya saya lihat. oh iya ya. Pak, walaupun di pesisir pantai itu tetap itu masih menjadi favorit ya Pak, bukan yang malah berkaitan dengan tempat Iya, tinggal mereka. iya Mbak. Oh begitu. Berarti tadi salah satu indikatornya itu kan ada gairah dan motivasi ya, lalu nanti ada ketertarikan. Iya Selain Mbak. hal itu mungkin ada indikator lain yang mungkin menunjukkan bahwa perubahan itu berhasil terjadi. Indikator itu termasuk ke pendisiplinan guru, siswa di sekolah juga bisa ada perubahan Mbak. Oh, Misalnya dulu mungkin karena apalagi kita di sekolah Mbak, eh, ada berapa PNS-nya saja. PNS hanya 3 orang, kepala sekolah 1, guru 1 PNS, KTU-nya 1 PNS, tambah baru ini yang masuk ada pada bulan 6 ada 2 guru yang masuk itu P3K yang masuk P3K jadi hanya 5 ASN di sekolah kami dibandingkan sekolah-sekolah di dalam kota. Nah, itu kan salah satu juga faktor sebenarnya indikator penyebab untuk uh, terhadap untuk mungkin daya tarik untuk masuk ke sekolah kami karena itu faktor gurunya lebih banyak non ASN atau banyak yang honor itu pun juga yang berada di sekitar lingkungan itu juga. Nah kalau itu ya, kalau kedisiplinan itu tadi indikator atau bukti dari keberhasilan
perubahan yang kurikulum merdeka kah Pak atau usaha di sekolah terkait dengan budidaya? Ya, ya, ya terkait disiplin Mbak, ini adanya perubahan karena adanya guru tambahan, sehingga kita adakan pendisiplinan lebih bagus lagi daripada tahun-tahun sebelumnya Mbak. Ya, ya. Itu apakah ada guru tambahan itu karena memang mengimplementasikan kurikulum merdeka kah Pak atau memang selalu akan ada guru tambahan baru? Ya, salah satu faktor adanya guru tambahan baru yang dua. Kemudian termasuk juga faktor ada dorongan dari kurikulum merdeka Mbak. Ada yang memberikan skor motivasi kepada guru-guru yang honor. Ya, berarti hasilnya. Mungkin lainnya lagi Pak dari dua itu tadi kan siswa bergairah lalu ada kedisiplinan. Mungkin ada satu Ya, hal lagi yang menunjukkan pendisiplinan. bahwa perubahan tersebut berhasil. Ya, harus ada juga istilahnya hasil yang dilihat siswa, termasuk dengan bagaimana model pembelajaran, terutama dengan apel pulang, apel setelah masuk apel ada literasi setiap jam pertama melakukan suatu literasi, membaca buku, baca dengan kitab-kitab suci. Itu berarti memang ada perubahan model pembelajaran ya Pak ya, yang akhirnya membuat itu apakah juga implementasi dari kurikulum merdeka atau karena mungkin berubah menyesuaikan karena akan lebih banyak prakteknya. Tadi kan ada budidaya itu atau bagaimana Pak? Sebenarnya terkait ini masalah melakukan pembiasaan dulu, pendisiplinan Mbak, siswa supaya bisa berubah dari tahun ke tahun. Jadi pendisiplinan siswa itu sangat menentukan keberhasilan. Begitu juga pendisiplinan guru, tenaga pendidik dengan kependidikan, guru dengan siswanya harus kompak, harus ada kompak untuk disiplin supaya bisa siswa juga merasa diperhatikan. Kalau merasa perhatikan akan lebih dekat lagi, akan bersentuhan langsung kepada guru dengan baik. Oh iya ya, itu pembiasaan itu memang kebijakan dari atau indikator dari perubahan itu atau ada tadi pengaruh dari kurikulum merdeka kah atau dari eh, karena ada model pembelajaran. Sebenarnya itu Mbak tidak ada kaitannya dengan kurikulum merdeka juga Mbak. Biar tidak ada kurikulum merdeka Mbak, misalnya tetap kita akan terapkan itu pendisiplinan. Oh ya ya Ini ya. Mbak. Oh begitu. Jadi memang karena Bapak melihat dari lapangan dan oh ini harus ada peningkatan kedisiplinan begitu ya Pak ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Oh. Supaya juga orang masyarakat melihat si sekolah, oh ternyata sekolah Bapak SMK lapangan sekitarnya bisa lebih disiplin misalnya. Nah, dibandingkan sekolah-sekolah yang akan bisa daya tarik kepada anaknya nanti ke depannya. Itu yang kita mau harapkan serapannya nanti ke tahun-tahun berikutnya, Mbak. Oh begitu. Baik Pak. Oke, itu tadi apa yang menunjukkan perubahan itu berhasil terjadi gitu ya Pak. Nah, saya mau tanya dari kan Bapak sudah menyebutkan perubahan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan. Nah, ini apa hal yang mencegah atau apa tantangan yang sekolah Bapak hadapi dalam menerapkan setiap perubahan itu? Tantangan yang kita hadapi tetap ada pihak-pihak juga daya dukungnya, mungkin terhadap guru, kenapa sih misalnya kedisiplinan, begitu juga kepada siswa. Itu pendisiplinan tetap ada tantangan kita hadapi terkait masalah pendisiplinan ini, untuk belajar di kelas, mungkin faktor kendala juga adalah faktor dana. Dana juga bisa menyebabkan salah satu hambatan kita hadapi. Kemudian kerjasama antar pihak-pihak instansi yang ada hubungannya dengan bidang keahlian yang ada kita
yang ada di sekolah, Mbak. Itu yang hambatan kita itu bagaimana pendekatan kepada judi harus melalui dengan difasilitasi oleh pihak pemerintah pusat terhadap dunia industri ini uh, harus ada dukungan, ada misalnya himbauan kepada judi untuk bisa menerima siswa untuk melakukan misalnya praktek yang sesuai dengan keahliannya supaya bisa siswa tertarik melakukan sesuai dengan jurusan-jurusan yang kita buka. Ya, mesti kalau pemerintah merekomendasikan semua perusahaan atau industri yang ada di Indonesia ini, nah itu. Kemudian tadi faktor biaya, kalau pergi praktek siswa faktor kendalanya biaya. Kalau pergi praktek ke perusahaan butuh biaya berapa bulan kita tinggal magang di situ, kurang lebih 4 sampai 6 bulan siswa magang itu butuh biaya pengeluaran juga. Dan selangkah orang tuanya rata-rata penghasilannya di bawah upah standar menengah ke bawah, Mbak, penghasilannya. Ya itu pencarian orang tua itu masih rata-rata di bawah standar menengah ke bawah penghasilannya, Mbak. Itu kendalanya berarti juga tadi biaya itu dari orang tua yang tidak bisa mencukupi, sekolah yang juga tidak bisa banyak mengintervensi karena keterbatasan dana ya Pak ya? Iya, faktor dana, Mbak. Oh begitu. Kalau tadi untuk yang industri yang diberikan, maksudnya pemerintah merekomendasikan industri atau merekomendasikan SMK Negeri 8 Wajo ke tiap industri. Iya, Itu setiap industri. Oh ya, kalau selama ini memang tidak ada stakeholder atau industri yang bekerja sama secara intens, begitukah Pak? Ada sih, Mbak. Itu yang tadi tempat magang hanya 1, 2, 3 saja, Mbak. Itu pun perusahaan-perusahaan masih yang dikatakan masih industri rumah tangga, Mbak. Itu industri yang besar-besar misalnya yang berstandar level regional dan level internasional dan nasional itu masih jauh untuk disentuh, khususnya bidang perikanan. Oh begitu. Karena memang ini ya, tadi karena mungkin apakah faktor jarak kota itu kan memang banyak di kota ya Pak ya? Iya betul, iya Mbak. Kebetulan juga di kabupaten kami tidak ada industri tentang menangani perikanan, Mbak. Masih jauh, masih hanya di ibu kota provinsi, Mbak, yang ada di industri perikanannya banyak. Misalnya PT Kima di Jaya Makassar. Ada, Mbak, itu pabrik misalnya pembekuan udang, pembekuan ekspor impor. Misalnya bagaimana teknik budayanya ya rata-rata masih ada yang industri-industri yang besar itu atau perusahaan-perusahaan swasta yang besar itu udah jauh dari tempat kami. Sehingga pergi perhatian anak butuh biaya. Tapi ada yang di sekitar kabupaten, di luar kabupaten, Mbak, yang ada. Itu pun jauh tempat kegiatan prakteknya. Oh itu menghambat itu ya Pak ya, untuk tantangan yang dihadapi. Nah mungkin yang untuk tadi sudah Bapak jelaskan dengan lengkap. Nah ini saya mau bertanya lagi, untuk dukungan apa yang sudah Bapak berikan kepada guru-guru terhadap guru-guru di sekolah Anda terhadap penerapan perubahan. Jadi kan tadi ada hal yang ingin Bapak capai, ada tantangannya, lalu juga ada apa yang bisa menunjukkan itu berhasil tuh, lalu apa yang dukungan apa yang sudah Bapak berikan kepada para guru selaku Saya kepala sekolah? berikan dukungan sesuai dengan apa yang konsep dari kurikulum Merdeka itu yang dia bisa terapkan. Kemudian adanya bantuan dana bos, tapi itu sebagai kecil, hanya kecil sumber dananya. Dana bos itu dukung sesuai dengan apa yang di dalam kebutuhan praktek siswa dengan praktek guru untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan kompetensinya. Itu dukungannya kami terhadap guru adalah bantuan sesuai dengan kondisi dana yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada. Ya kemudian kalau ada pelatihan-pelatihan diklat, ya itu juga perlu. Kalau ada
pelatihan diklat itu juga bisa barangkali kami difasilitasi sekolah supaya kami mendukung untuk guru kami untuk melakukan meningkatkan kompetensinya Mbak, Oh, kompetensi begitu. guru. Ya, Kalau selama ini pelatihan atau diklat yang sudah diberikan kepada para guru itu apa saja, Pak? ya untuk diklat-diklat itu kurikulum 2013 saya pernah dulu sesuai dengan bidang studi mata pelajaran dengan kurikulum dengan ini baru ada diklat untuk jurusan produktif perikanan tentang masalah udang, pembesaran udang. Iya. Ya, yang untuk guru itu masih ada beberapa guru yang belum ikut diklat Oh, itu diklat yang tentang mengadakan, kompetensinya. oh ya, itu kalau yang mengadakan pemerintah kah atau memang dari Bapak mengundang ada pembicara? Yang untuk pembicara kadang-kadang kita undang satu kali itu pun karena kondisi dana juga Mbak, karena butuh biaya kalau kita mengundangnya. Kalau yang diundang itu kadang-kadang ada pemerintah, misalnya terkait dengan bidangnya Hmm. masing-masing guru yang diundang. Tapi ya yang diundang misalnya sesuai kompetensinya yang diundang. Ya misalnya pelatihan bahasa Arab, pelatihan bahasa Inggris, produktif perikanan, misalnya bahasa Indonesia dengan literasi dengan digital tentang bagaimana digital simulasi digital itu. Tapi yang kita harapkan bagaimana penerapannya di sekolah yang setelah itu pelatihan bagaimana tindak lanjutnya setelah dia lakukan praktek melakukan pelatihan di kelas kita mau lihat tindak lanjutnya di sekolah apa sesuai dengan apa yang dilakukan untuk pelatihan dengan di sekolah. Nah, itu kita dukung. Kalau selama ini setelah ikut pelatihan itu apakah memang guru-guru langsung menerapkan kah atau ada Ya, hanya sebagian sekedar masih sebagian kecil, pengetahuan? Mbak. Terapkan. Oh, jadi yang tadi karena Bapak berharap itu karena memang sekarang ini masih hanya sebagian kecil ya Pak ya yang Iya, Mbak. langsung menerapkan itu. Iya, Mbak. Oh, kalau pelatihan begitu tuh diadakan setahun berapa kali kah atau hanya di momen-momen Ya, tertentu? ya tergantung dari permintaannya dari ada kalanya tiba-tiba permintaannya dari kementerian khusus bagian diklat P4TK misalnya, Hmm? yang bidang P4TK. Oh, jadi sesuai dari undangan dari kementerian Iya, ya Pak Mbak. ya? Iya, Mbak. Dan nanti Bapak mengirim beberapa guru untuk mengikuti begitu. Iya, Mbak. Sesuai permintaannya. Satu-satu saja. Kalau Oh, dua-dua, Mbak. kalau mungkin kalau dari itu kan tadi yang diklat. Kalau dukungan sesuai dengan konsep kurikulum merdeka itu memang di kurikulum merdeka adakah bantuan yang atau dukungan yang bisa diberikan kepada guru? Yang persoalannya, Mbak, ini tadi dana, Mbak. Dana. Kita dukung sebenarnya dengan memotivasi untuk akan ada sekarang Merdeka Mengajar, kurikulum platform Merdeka Mengajar. Itu dia kita arahkan situ ada belajar mandiri dengan lewat online misalnya. Dengan itu ada fitur-fiturnya bisa. Tapi kadang-kadang guru juga ya perhatikan ada faktor kendalanya juga HP-nya, keterbatasan HP-nya Android, dan faktor data pulsanya banyak seperti dengan metode seperti Zoom begini kan jaringan juga terbatas Mbak di sana. Oh iya Mesti iya. belajar online. Oh itu yang kurikulum merdeka itu yang Ya, seperti Mbak. itu ya Pak ya. Ya, Mbak. Oh begitu. Ada rata-rata diklatnya dengan online, Mbak. Tidak ada lagi diklat panggilan, rata-rata panggilan online. Oh oh masih rata-rata dilakukan online ya Pak saat ini. Kalau diklat kalau kita di sekolah belajar tetap muka, Mbak. Cuma kalau Oh pelatihan masukku seperti lewat Zoom begini, Mbak. oh. Kebanyakan. Itu, Kalau Mbak. dana BOS itu digunakan tuh rata-rata untuk apa Pak? Apakah pelatihan guru kah atau peningkatan fasilitas sekolah? Fasilitas sekolah, pemeliharaan sarananya, prasarana dengan itu prakeri dengan praktek ujian kompetensi kaliannya, Mbak. Dengan pembelajaran praktek. Oh itu dana BOS itu rata-rata digunakan untuk ke situ ya Pak ya? Iya, Mbak. Iya. Oke. Itu tadi dukungan yang sudah diberikan ya Pak ya. Iya, Mbak. Lalu saya mau bertanya terkait Iya, eh,
kalau tadi itu sudah diberikan, nah bagaimana seharusnya guru di sekolah ini dapat didukung untuk meningkatkan kemampuan keterampilan industri mereka. Jadi kan tadi yang sudah dilakukan, nah ini hal yang seharusnya dilakukan itu yang seperti apa? Maksudnya Mbak tadi tadi bisa diulang Mbak. Maaf Oh Mbak, ya, bisa diulang Mbak. oh ya. Jadi kan tadi Bapak sudah menyebutkan dukungan yang sudah diberikan ya Pak ya. Nah, Iya kalau Mbak. untuk saat ini saya mau bertanya bagaimana guru itu dapat didukung untuk meningkatkan. Jadi apa yang seharusnya atau bagaimana seharusnya guru ini didukung supaya bisa meningkatkan Ya, keterampilan industri dan kemampuan. ya anu Mbak itu tadi adanya workshop di sekolah, harus adakan pelatihan-pelatihan workshop juga. Saya dengan adanya dorongan guru untuk melakukan magang juga supaya bisa lebih terkonsentrasi di sekolah. Dan guru juga biasa lebih pintar siswa dari gurunya. Itu juga perlu berikan motivasi untuk mendorong guru bisa lebih pintar daripada guru siswanya. Itu Mbak. Saya ulangi berarti yang pertama tadi seharusnya ada workshop gitu ya Pak ya di sekolah. Iya Mbak, ya ada Eh, workshop. lalu magang itu magang untuk siswa atau magang untuk guru ya Pak? Ya, biasa bisa juga Mbak magang untuk siswa, bisa juga magang untuk guru Mbak. Biasa supaya bisa ilmu yang diterapkan di dunia industri sama yang disampaikan di sekolah Mbak. Gitu. Gitu. Lalu kalau motivasi meningkatkan motivasi, tadi motivasi supaya guru itu mau lebih pintar dari siswa begitu ya Pak ya? Peningkatan motivasi. Halo? Pasti termasuk juga insentifnya Mbak. Honornya lagi honor Mbak. Oh, ya ya. Ternyata honor. Nah, dia harus juga perhatikan insentifnya juga Mbak. Nah, itu. Oke, berarti Terus eh, seharusnya insentifnya bisa dimaksimalkan gitu ya Pak ya? ya biasa kan saya itu kalau udah dapat ini saya tiga bulan atau 6 bulan baru dapat Oh, insentifnya. Nah, itu otomatis kasih itu ya motivasi guru bisa menurut kalau tidak ada kontika ada misalnya tapi kita juga menarik sumber dana juga terbatas Pak. Itu kita menerima sumbang orang tua itu terbatas juga Pak. Tidak hmm, apalagi dalam undang-undang sekarang ini undang-undang tentang menerima sumbangan tidak boleh terikat harus ada namanya sumbangan hanya berapa ke berapa saja tidak boleh tentukan nilainya Pak. oh iya, sekarang untuk negeri memang tidak boleh ya Pak Iya, ya? iya. Oke, Tidak mungkin swasta Pak. oh ya, tadi saya mau bertanya juga terkait dengan workshop. Itu memang seharusnya workshop yang seperti apa sih Pak yang diberikan? Kan tadi sebenarnya sudah pernah ada ya pelatihan, tapi kenapa masih Ya. dibutuhkan workshop-workshop untuk para Ya, guru? workshop ini terkait model pembelajarannya, Mbak. Bagaimana membuat administrasi, kelengkapan administrasi mengajarnya. Karena itu ada juga salah satu administrasi itu supaya ada termotivasi dirinya. Oh ini tidak lengkap saya, ini harus di store, ditangani supaya bisa lebih motivasi sesuai persyaratan administrasi adalah guru mengajar dan administrasi sampai penilaiannya Mbak seorang guru itu dorongan-dorongan itu Mbak. Oh, Kalau tidak ada keseragaman nah itu ada bisa menjadi ada perbedaan ada kesamaan administrasinya ada oh, guru yang satu dengan guru yang lainnya nah, itu juga oh. gendaan harus Jadi, ada workshop supaya ada kesepahaman hmm, keseragaman termasuk administrasi cara mengajarnya, model-modelnya, apa yang menyebabkan siswa diberikan motivasi supaya siswa tidak jenuh dalam mengajar. Ya itu. oh ya Pak ya paham. Itu berarti memang workshop yang Bapak harapkan itu yang seperti itu ya Pak ya? Iya enggak. Oke. Mungkin sebetulnya saya sudah cukup menangkap bagaimana dari sharing Bapak. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak. Tapi mungkin saya mau konfirmasi satu hal. Ini berkaitan dengan pengalaman pendidikan Pak. Kalau tadi itu Iya, saya tidak salah dengar kan Bapak berkuliah awalnya itu kan dari agronomi atau agribis
agronomi atau Ya, budidaya tanaman. budidaya Pertanian, tanaman. pertanian Mbak, pertanian Oh, Mbak ya. pertanian. Oh ya, Iya Mbak. lalu selanjutnya melanjutkan di universitas terbuka ya, Pak ya? Iya Mbak, akta 4 Mbak, mengajar. Sebagai akta mengajar, Oh, akta akta 4. mengajar, akta 4 Iya, di iya, universitas iya, terbuka. Oh, iya baru Mbak. setelah itu melanjutkan pasca sarjana Es, iya sarjana agribisnis, agribisnis. Oh ya. agribisnis. Kalau dari pengalaman itu kenapa kok Bapak akhirnya memilih guru waktu awal itu guru SMK jurusan apa ya, Pak? Teknologi hasil pertanian Mbak. Oh, itu kenapa dari yang ilmunya Bapak agribisnis itu kok mengajarnya ke teknologi hasil pertanian? Gak tahu Mbak, karena saya dulu SMK dulu jurusan teknologi pertanian supaya bisa juga Oh, mengetahui tentang teknologi hasil pertanian Mbak. oh Untuk ada begitu. motivasi kami untuk bisa juga melakukan Mbak. Oh, kalau guru itu totalnya kalau kepala sekolah kan sudah 5 tahun ya Pak. Kalau sebagai guru aktif itu sudah berapa lama? Mohon maaf. Iya Mbak. Kalau dulu sebelum jadi Yang kepala sekolah. aktif, oh ya kurang lebih 10 tahun Mbak. Oh, berarti ini total. Sebelum ke sekolah. Oh, berarti ini total sudah 15 tahun ya Pak ya di dunia Iya Mbak pendidikan. ya. Oh, Ya begitu. sebenarnya lah sebelum itu Mbak, sebelum saya terangkan Mbak, ada 10 tahun Iya. honornya. Ada 10 tahun lebih, jadi kurang lebih 20 tahun lebih Mbak semuanya. Oh, lebih lama ya Pak ya. Iya Mbak ya, kurang Berarti lebih sudah 20 tahun. cukup senior dan Iya Mbak, karena berarti pindah-pindah Mbak, honor. Honor dulu Mbak, namanya honor, suka dan rela. oh iya iya. Oh ya Ya di sebelum swasta, ASN ya. di yayasan Mbak, saya mengabdikan ilmu kami setelah tamat. Tamat di perguruan tinggi satu kami, lanjut di 1996 masuk langsung mengajar di Oh, salah satu sekolah di Kabupaten Beru, namanya Pondok di pesantren madrasah Alia di DI Mangkoso, Kabupaten Beru. hmm. Ya, Pak, terima kasih banyak atas konfirmasinya karena tadi saya sempat agak miss di beberapa kalimat. Mungkin sudah cukup dari saya Pak untuk wawancara siang hari ini. Iya Mbak, iya. Terima Boleh kasih Mbak ya, banyak. mintaannya Mbak, nomor HP-nya Mbak, kontak personnya Mbak. Oh Ya, ya, boleh. mungkin nanti bisa ke Mbak Rashinya langsung aja Pak untuk Oh iya, hasilnya yang kemarin iya Mbak. menghubungi. Karena itu Iya Mbak, nanti iya. yang akan berkaitan banyak terkait penelitian. Oh iya Mungkin Mbak, begitu Bapak Arif, terima kasih banyak atas waktunya. iya Mbak, Selamat sama-sama Mbak. melanjutkan aktivitas, sehat selalu Bapak. Iya, iya Mbak. Silahkan boleh meninggalkan Zoom. Selamat siang Iya, Pak. tanya Mbak. Iya, iya Mbak.